Jumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya nekan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Kayak gitu tuh. Aduh, gini Mas. Kan saya kan kerja di salon. Siap. Sudah 1 tahun. Terus ya gaji ya dikit lah. Terus kan saya beberapa bulan yang lalu mau resign. Terus bos karena nyari gaji yang lebih tinggi. Terus bosnya bilang ya udah gaji tak naikkan. Terus dinaikkan emang aku terus, tapi hitungannya tuh sekarang tuh per hari, yang dulunya tuh misalnya dulu biasanya 15 lah. Terus sekarang dia hitungannya per hari 650, dinaikkan lebih besar dari yang pertama kan. Selang berapa bulan oke, lalu gitu. Tapi ini 2 bulan yang ini dia udah nggak adil lagi, masih gini loh. Kalau nggak ada bookingan, aku bilang kamu nggak usah berangkat, nggak ada bookingan banyak. Tapi kalau banyak, aku disuruh berangkat. Bagiku kan itu nggak adil, Mas. Maksudnya gini loh, aku kan full time, aku kerja di situ juga sudah lama, hampir 1 tahun. Kenapa dia kok mainnya dulu waktu mau keluar bilang dinaikkan, tapi dia nyari cara gimana menurunkan saya dengan seperti itu. Kan menurut saya kalau full time kan rame nggak rame, kan harus berangkat terus dan gajinya tetap kan. Tapi dia main kayak gitu. Nah terus ini aku mau coba resign, tapi dia bilang kamu harus nunggu 1 bulan. Kalau enggak, gajiannya itu enggak dibayar. Nah yang saya mau tanyakan itu, emang peraturannya seperti itu? Oke. Itu kan yang masalah NPF itu juga, Mas. Gajiku kan ya kalau totalnya tuh kalau hitungan per hari gaji itu 17 lah. Tapi dia mau dilaporkan ke NPF itu jadi 12.000 loh. Aku kok ini orang kok semau-maunya sendiri. Makanya aku itu salah satu alasan aku mau resign gitu loh. Yang aku mau tanyakan itu aja, emang peraturannya gitu loh. Kalau misalkan gajiku gak dibayar tuh apa yang harus aku lakukan gitu loh, Mas. Aja. Oke, berarti statusnya sampean KTP ya? Permanen? Permanen apa dependen? Dependen, Mas, belum permanen. Oh, sampean dependen. Oke, waktu sampean bekerja di situ ada tanda tangan kontrak nggak? No, nggak ada. Nggak ada tanda tangan kontrak? Nggak ada. Kalau nggak ada tanda tangan kontrak, kerja sampean itu disebutnya part-time job, bukan full-time job. Kalau tidak ada kontrak. Terus yang kedua, saya tanya, di situ punya company nggak? Ada company perseorangan nggak? Saya nggak paham itu, Mas. Nah, makanya tak tanyain. Karena sampean nggak paham, makanya aturan ini kita harus pahamkan dulu. Kalau dia tidak ada company, cuman hanya ada izin, dan dia sebagai pemiliknya saja, bukan sebuah perusahaan, dan sampean nggak tanda tangan, itu part-time job. Kalau sampean part-time job mau ngelaporin ke labor, boleh. Tapi kan hukumnya beda karena part-time. Kalau part-time, itu berdasarkan perjanjian sampean sama dia. Kita nggak bisa menuntut. Oh, kalau itu masalah gaji saya gimana? Kalau misalkan saya resign terus dia nggak bayar itu gimana? Nah, sekarang sampean pada saat terima gajian ada tanda tangan nggak? Iya, ada. Ada. Nah, itu sampean boleh lapor ke labor. Karena kalau part-time itu tidak ada standar. Tapi kalau ada kontraknya sampean tanda tangan, itu punya standar. Kalau part-time nggak ada standar, makanya suka-suka dia. Nyuruh kerja, enggak. Terus gajinya ya begitu. Itu yang disebut sebagai part-time, Mbak. Kalau kerja part-time, hukumnya jauh lebih lemah. Tapi kalau sampean udah keluar aja, sampean nggak digaji, sampean bisa lapor. Keluar itu sampean juga bisa lapor. Alamat salonnya, alamat nama pemiliknya, sampean laporkan ke labor, itu bisa jadi salonnya akan ditutup. Oh, gitu. Tapi sekali lagi sampean nggak bisa menuntut full karena sekali lagi tidak ada tanda tangan hitam di atas putih antara kesepakatan kerja sampean dan dia.
Begitu. Makanya kalau kalau sampean harus memahami mana pekerjaan part time dan full time. Kalau sampean bicara dengan saya, dia bukan sebuah perusahaan resmi dan sampean tidak ada tanda tangan kontrak. Apapun itu pekerjaannya, walaupun jamnya sampean full, itu tetap hitungannya part time job. Oh, gitu ya Mas. Iya dong. Nah, berarti misalnya itu gaji saya, misalkan saya ke label lapor, kira-kira gaji saya bisa keluar nggak ya Mas? Ya, Misalkan, itu saya tidak bisa memastikan, Mbak, karena terjadi mediasi nanti kalau di labor departemen. oh, kan gitu. Karena kenapa labor juga agak kesulitan? Karena kan perusahaannya dia tidak terdaftar, dia hanya cuman izin perseorangan. Mau daftar MPF, berarti otomatis perusahaannya kan Harus ada. iya. Kalau mau daftar MPF itu perusahaannya ada dan jelas, itu terlindungi. Tapi kalau sampean nggak ada MPF, ya enggak. Ya ini baru bulan kemarin, malah mau berarti bulan ini ya 1 bulan yang lalu baru didaftarkan. Ya berarti kan belum keluar daftarnya. Iya belum. License-nya, company-nya belum keluar. Oh gitu ya Mas. Iya no. Kan izin license itu Mbak, izin license itu nggak sehari 2 hari, bisa 3 bulan. Dia juga harus dicek salonnya apakah memenuhi kriteria bisnis persalonan versi Hong Kong. Ya wis lah. Berarti nanti 1 bulan wis lah. Kenapa? Masa nanti ya berarti ya nunggu ngikuti dia aja lah. Nah, kalau resmi pun, ini saya pernah dikerja di Hotel Mandarin, itu kan perusahaan besar, ya. Saya mengundurkan diri pun, saya harus selesai 1 bulan gaji dari pengajuan saya, 1 bulan kerja, baru kita keluar. Semua begitu. Itu kalau peraturan resmi. Kalau part time sebenarnya sampean mau keluar aja, sampean nuntut gaji ya nggak apa-apa, nuntut gaji aja. Karena juga perusahaan itu tidak terdaftar, jadi part time. Nah, sampean ada ceklo nggak? Kalau sampean ada ceklo pagi jam berapa, sore pulang jam berapa, itu bisa ditunjukkan untuk hitungan gajinya. Oh gitu ya. Iya dong, ya kan itu ukuran. Sudah saya foto sih, sudah saya foto itunya berarti. Nah, yang sampean nggak betah, tunggu bulan depan ya nggak apa-apa, lapor ke labor aja. Sampean ceritakan itu semuanya, biar nanti dia izin salonnya juga kesandung juga karena ada masalah sama sampean. Komplain. Nah, makanya satu hal ya yang menjadi prinsip sampean untuk di Hong Kong, pekerjaan kalau tidak ada tanda tangan, ya, hitam di atas putih, ya, kontrak, itu artinya sampean part time. Tapi kalau sampean tanda tangan, resmi, gajinya sampean tertulis, job description-nya ada dan semua ada lembaran khusus semuanya dan ada tanda tangan sampean, ada tanda tangan owner, pemilik, itu baru kontrak, bisa dikatakan full time. Dan sampean dipotong MPF karena perusahaan itu harus juga bayar MPF. Jadi MPF-nya separuh perusahaan, separuh sampean dibayarkan. Tapi itu semuanya hasil MPF-nya nyanyi masuk ke sampean. Biasanya 10% dari gaji. 5% sampean, 5% perusahaan. Itu MPF. Nah, kayak sales kayak Smartone, Rekanan, CSL, nah itu full time. Dipotong MPF juga. Company-nya resmi. Tapi ada yang kayak cleaning service, apa semuanya gajiannya terima cash bulanan. Nah, itu ada. Itu part time, Mbak, namanya. Jadi sampean harus memahami. Sampean sudah dependen. Kalau sudah dependen, harusnya jauh lebih memahami peraturan. Makanya saya mau nanya biar Betul, nggak apa-apa, diskusi sama kita. Ngobrol kita ini diskusi, Bu. Saya bukan yang lebih pinter, tapi setidaknya sampean punya gambaran atas apa yang saya sampaikan. Saya juga pernah, Mbak, saya kerja di hotel. Hotel itu mewah. Ya, tapi hotel itu menyerahkan pekerjaannya kepada kontraktor. Nah, si kontraktor itu nyari anak untuk bekerja di situ. Artinya sebenarnya kontrak hotel itu sama si kontraktor. Lah, kontraktor mau mempekerjakan siapa saja
boleh. Nah itu bayarannya cash kita terimanya. Saya pernah 3 tahunan kalau nggak salah. Itu kadang kerjaan gajinya juga telat-telat. Kerja bulan tanggal 1 masa gajiannya tanggal 15. Iya, sami niku kulon dikasih niku. Nah, kan? Jadi kayak gitu kan. Nah, gajiannya setengah 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 bulan dewe sing dikoro. Nah, seperti itu. Matur nuwun lah Mas. Siap. Ah, siap, sudah paham kan? Sudah ngerti? Sudah nggak? Matur nuwun Mas. Nah, sehat selalu Mbak Matur sembah nuwun. Yo. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya ya. Siapapun ya, kalau pekerjaan di Hongkong ya begitulah ceritanya. Ya kan, ada yang mumet, ya namanya juga pengusaha. Pengusaha itu prinsipnya apa? Keluar uangnya dikit, masuknya gede. Nah, itu prinsip pengusaha. Hati-hati, pahami tata aturan bekerja di Hongkong. Baik yang domestic helper ataupun yang dependent visa, lebih berhati-hati ya. Sekali lagi ya, namanya bekerja kadang kita sudah keluar tenaga energi, nek gak diregani yo mules ndase. Oke, itu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.